Menurut Al-Quran, Nabi Adam diciptakan selama 120 tahun, melalui 4 tahapan, atau 4 fase, sebelum tahapan penghembusan ruh. 1. Fase turab, yaitu fase tanah yang belum bercampur air atau turab. Fase ini dijelaskan pada surah Al-Kahf ayat 37, Al-Hajj ayat 5, Ar-Rum ayat 20, Fajr ayat 11, Ghafir ayat 67, dan Ali Imran ayat 59. 2. Fase tin. Tahapan kedua yaitu fase tanah yang bercampur air atau tin. Fase tin adalah fase di mana setelah tanah dicampur dengan air. Karena air adalah prasyarat bagi semua makhluk yang hidup, fase ini dijelaskan pada surat Al-An'am ayat 2, Al-A'raf ayat 12, Al-Mu'minun ayat 12, As-Sajdah ayat 7, Ash-Shafat ayat 11, Sat ayat 71, 76, dan Al-Isra ayat 61. 3. Fase hama, masnun. Tahapan ketiga dikenal dengan istilah fase lumpur hitam atau hama, masnun. Fase ini terjadi setelah fase kedua berlangsung lama sehingga menjadi lumpur hitam yang berbau dan berubah bentuk. Fase ini dijelaskan pada surah Al-Hijr ayat 26, 28 dan 33. 4. Fase salsal kal-fakhor. Fase keempat ini disebut dengan salsal kal-fakhor atau tembikar. Fase ini dijelaskan pada surah Ar-Rahman ayat 14. Bentuk manusia yang diciptakan Allah adalah yang terbaik dari hewan-hewan yang ada. Menurut Al-Quran, Nabi Adam diciptakan selama 120 tahun, melalui 4 tahapan, atau 4 fase, sebelum tahapan penghembusan ruh. 1. Fase turab, yaitu fase tanah yang belum bercampur air atau turab. Fase ini dijelaskan pada surah Al-Kahf ayat 37, Al-Hajj ayat 5, Ar-Rum ayat 20, Fajr ayat 11, Ghafir ayat 67, dan Ali Imran ayat 59. 2. Fase tin. Tahapan kedua yaitu fase tanah yang bercampur air atau tin. Fase tin adalah fase di mana setelah tanah dicampur dengan air. Karena air adalah prasyarat bagi semua makhluk yang hidup, fase ini dijelaskan pada surat Al-An'am ayat 2, Al-A'raf ayat 12, Al-Mu'minun ayat 12, As-Sajdah ayat 7, Ash-Shafat ayat 11, Sat ayat 71,